Terima kasih sudah klik video ini. Langsung saja ke alur ceritanya. Di awal film, kita langsung diperlihatkan sebuah suasana yang cukup menyeramkan. Belum ada jump scare, tapi ini baru jump scare. Kaget. Dan film pun dimulai diceritakan. Terlihat suasana seperti sedang dilakukan suatu festival. Sepertinya festival untuk kaum wanita atau kaum ibu. Seorang tukang pos datang menemui seseorang yang bernama Rudra. Sang tukang pos memberikan surat dari amplopnya penuh warna cinta seperti lope-lope dan lain sebagainya. Dasar tukang pos kepo ingin ikut membaca surat itu. Di luar dugaan, ternyata isi suratnya bukanlah surat cinta, tapi gambar. Ya, gambar teror. Beralih ke scene berikutnya, seorang wanita menemui seorang pria yang bernama Vicky. Tidak terduga, acara ngukur baju saja bisa jadi alasan untuk pacaran. Di luar dugaan, itu hanyalah khayalan semata. Aduh, kena prank ya. Rudra kemudian memperlihatkan surat yang aneh tadi kepada Vicky. Di luar dugaan, ternyata Vicky masih membujang dan ayahnya memintanya untuk bukan menikah, tapi malah melakukan yang aneh-aneh. Beruntung Vicky orangnya soleh dan tidak mau melakukan dosa. Ada-ada aja ini bapak-bapak. Kemudian Vicky bertemu temannya di suatu warung makanan. Dasar anak sore. Rupanya Vicky sedang berpuasa. Katanya daripada berbuat dosa kalau belum nikah dan belum mampu, mendingan puasa saja. Selain itu, digoda untuk buka puasa, Vicky ternyata memiliki kekuatan iman yang kokoh. Bahkan Vicky tahan godaan saat dirayu oleh cewek cantik. Sungguh pergaulan yang sehat. Saat temannya Vicky dan pacarnya di kamar, si pria hanya menyanyikan lagu untuk menidurkan pacarnya. Sungguh sehat. Untuk membuat film, gak perlu melakukan adegan-adegan tak senonoh. Gini pun sudah cukup. Namun, ada sesuatu yang aneh. Keanehan tersebut berlanjut pada sesuatu yang menyeramkan. Di kamar gadis tadi, pacar si temannya si Vicky
Jujur saja, kalau saya mah sangat kaget. Selanjutnya, Citi pun diculik dan pacarnya serta juga Vicky bersama warga kemudian mencari di mana Citi. Saat mencari Citi tersebut, bertemulah mereka dengan Rudra, saudara si Vicky Thea. Selain itu, ditemukan pula seorang pria yang menceritakan bahwa Citi diculik oleh hantu. Pria itu mengatakan bahwa hantu membawa Citi kabur menembus tembok. Karena tidak percaya, warga memprotesnya. Tapi si pria menunjukkan sesuatu sampai Vicky melihat ada seseorang yang mencurigakan. Kemudian dia terpancing untuk mengikuti pria tersebut. Sampai di suatu hutan yang gelap malam itu. Tolong jangan jump scare lagi. Dapat jump scare-nya nih. Suara lirih memanggil Vicky. Kemudian Vicky seolah-olah meyakinkan bahwa apakah itu Nona Stri. Lalu beruntunglah bukan jump scare, tapi Vicky bertemu dengan gadis pujaannya. Disangkanya dia Rudra seperti waktu dahulu. Gembiranya Vicky karena gadis itu memang gadis pujaannya yang asli. Ya agak aneh ada gadis malam-malam di tempat sepi seperti itu. Ya, gadis itu bernama Chandari. Kemudian Chandari mengatakan bahwa dia tahu siapa yang menculik Citi dan gadis-gadisnya yang lain. Katanya seseorang yang membunuh seseorang gadis penghibur yang kemudian merubahnya menjadi Nona Stri atau hantu kepala itu. Sementara itu, temannya Vicky bersama Rudra sedang berada di suatu ruangan. Lalu datanglah Vicky yang mengatakan bahwa Citi ada di sini. Yang dimaksud Citi itu adalah surat dalam bahasa India, Citi. Rupanya dalam surat itu diceritakan bahwa Nona Stri yang sudah menjadi hantu kemudian menuntut balas kepada para pendosa yang telah merogoh halanya dan menjahatinya. Kemudian temannya Vicky bertanya di mana Vicky tahu. Vicky bercerita bahwa kekasihnya Chandari yang menceritakannya. Ketika mengingat Chandari, Vicky langsung melayang hayalannya. Dan lagu India pun berkumandang. Dasar film India, lagi genting-gentingnya cari orang yang diculik, masih ada lagu yang sangat romantis. Di luar dugaan. Ternyata Vicky sedang bersenandung dengan hantu. Tentu saja sulit menjelaskan khayalan cinta di suasana misteri seperti saat itu. Kemudian Paman Rudra menjelaskan begitu sulitnya ilusi cinta dan ilusi mistis. Vicky terganggu,
pikirannya. Begitu kata Rudra. Bitu pun masih bersedih karena belum menemukan Citi. Kemudian Vicky mengusulkan sebuah solusi bahwa untuk menangkap penculik Citi harus bersama dengan Nona Stri. Paman Rudra menyetujuinya dan mereka kemudian merencanakan untuk sepertinya pemanggilan arwah Nona Stri. Mungkin pemanggilan hantu ya. Kemudian Vicky bersama temannya yaitu Bitu menemui seseorang. Seseorang tersebut bernama Jana. Saat keduanya meminta Mang Jana untuk membantu mereka, kemudian terdengar suara. Disangka oleh Vicky dan juga Bitu itu adalah suara gadis. Mungkin pacarnya Mang Jana. Namun tentu saja itu bukan pacarnya Mang Jana, tapi serigala. Selanjutnya, Vicky dan juga Bitu kembali mengobrolkan dengan Mang Jana rencana mereka sebelumnya terkait dengan hal Nona Stri. Setelah memberikan penjelasan oleh Vicky dan juga Bitu, kemudian Mang Jana pun mau ikut membantu. Kembalilah Mang Jana bersama Vicky dan juga Bitu ke kampung mereka. Jana disambut dan dibawa dengan gembira. Namun orang tuanya sedikit marah, tapi rencana pun tetap dijalankan. Saat Vicky menceritakan bahwa hantu tanpa mastaka yang menculik Citi dan membuat keonaran, Mang Jana merasa heran dan tidak percaya. Impossible. Tak mungkin. अरे नहीं नहीं असंभव. Impossible. Tak mungkin. अरे नहीं नहीं असंभव. Impossible. Tak mungkin. अरे नहीं नहीं Masya Allah, impossible, tak mungkin, katanya. Itu mah teks asli, kata-katanya asli. Tak mungkin, bahasa India. Rupanya Mang Jana bukan tak percaya akan hantu, tapi tak percaya benarkah Bitu punya pacar bernama Citi yang cantik itu. Di luar alasan itu, Mang Jana sebenarnya tidak mau membantu Vicky dan Bitu. Namun setelah didesak, akhirnya dia mau juga. Dan sampailah mereka ke suatu tempat yang terbengkalai dan angker. Untuk memaksimalkan pemanggilan hantu, ditinggallah Mang Jana sendirian. Namun saat meninggalkan Mang Jana tersebut, Vicky berpisah dengan kedua temannya. Lalu beberapa keseraman pun bermunculan. Lalu sekilat saja Jana menghilang. Setelah melakukan pencarian, terlihatlah Jana tergantung dalam keadaan
kerasukan. Benarkah Canda mati? Ternyata dia masih kerasukan. Dan kemudian mereka pun berlari selanjutnya meninggalkan tempat angker tersebut. Seram dan lucu. Ini baru namanya film misteri. Bukan boti, tapi bonpat, bonceng 4. Beruntungnya sampailah mereka di suatu tempat yang kalau saya masih ragu-ragu. Siulan khas itu pun terdengar kembali. Tahu kan artinya? Kalau menurut saya lah, itu seram gege. Lalu muncullah Candari. Kita lanjut lagi di part berikutnya. Sampai berjumpa kembali. Permios. Tapi dipikir-pikir, kita lanjut saja ceritanya. Di siang harinya, di suatu kota, di sebuah atap gedung, diperlihatkan tim pemburu hantu ini bertanya kepada Candari bagaimana dia bisa memiliki kemampuan yang luar biasa tadi malam. Candari menceritakan bahwa dia mempelajari ilmu hitam atau ilmu goib. Dia pun bercerita bahwa si jurig hulu atau hantu itu bahkan memiliki kekuatan yang dalam keadaan puncak di malam Maha Puja. Ketika mereka berada di rumah Mang Jana, terlihat orang tua Jana merasa khawatir. Jana yang semalam seperti melihat sesuatu setelah kejadian malam tadi. Kemudian Candari memberikan jampe-jampe. Kemudian Jana bercerita bahwa dia bisa melihat di mana tempat asalnya hantu hulu tea. Kemudian dia pun menceritakan bahwa di tempat itu banyak sekali gadis-gadis yang sudah diculik dan kepalanya dicukur botak, termasuk Citi. Dari hasil analisis mereka diketahui bahwa wanita-wanita yang diculik itu kebanyakan rata-ratanya adalah gadis-gadis yang berpikiran modern. Mengapa demikian? Dilanjut dulu ceritanya. Di saat Vicky sedang bekerja seperti biasanya sebagai seorang penjahit, kemudian dia didatangi para perempuan. Mereka khawatir diganggu oleh hantu
hulu. संगीत सुनती है सोशल Selanjutnya, mereka meminta Vicky untuk membantu mereka. Di sini diceritakan bahwa Vicky lah yang mengusir hantu Stri, hantu perempuan. Namun itu mungkin di film yang pertama. Di film yang kedua ini justru hantu kepala itu yang mengganggu desa ini. Selanjutnya, Vicky pun diminta oleh Chandari untuk bisa mengusir hantu kepala itu karena Vicky dianggap memiliki X Factor atau faktor X dikarenakan profesi dia sebagai seorang penjahit alias seniman di bidang fashion. Bagaimanakah kelanjutannya? Menurut Mang Rudra bahwa harus ada seniman lain yang membantu Vicky. Dia adalah seorang penari, bukan di desa penari, tapi dia bernama Shima, kenalan Mang Rudra, yang juga mungkin Mang Rudra suka pada Shima. Sementara itu, di tempat lain, hantu hulu itu seperti akan beraksi lagi. Benar saja, di saat pesta itu sedang berlangsung, datanglah hantu hulu. Vicky yang memiliki misi untuk menggantikan hantu hulu tersebut tidak berdaya sampai sang hantu menculik Shima. Para laki-laki terpengaruhi oleh kekuatan hantu, sepertinya mereka pun terasuki. Hantu itu menolak modernisasi dan juga mempengaruhi warga-warga. Sungguh cerita yang unik. Menolak modernisasi yang dilakukan kaum perempuan. Paman Rudra yang mengkhawatirkan Shima kemudian ingin membawanya kembali dari kekuasaan hantu, dan setelah mengetahui bahwa surat di awal film, mereka pun mengunjungi suatu tempat, rumah sakit jiwa. Bertemulah mereka dengan sosok yang mereka cari. Ada yang kenal? Ya, sepertinya bintang senior. Rupanya si bapak ini termasuk keturunan dari hantu kepala itu. Kemudian mereka mencari tahu bagaimana cara mengalahkan hantu kepala itu. Dari keterangan si bapak itu, hantu kepala hanya bisa dikalahkan di sarangnya dengan diberikan dahulu sebuah persembahan. Persembahan seorang wanita. Namun wanita seperti apakah dia? Setelah didiskusikan, rupanya itu sebuah siloka. Ada maksud tertentu. Pengorbanan itu harus
diikuti juga dengan pria, sepasang wanita dan pria, sehingga bisa mengalahkan hantu tersebut. Di puncak malam Maha Puja, mereka mengunjungi sarang yang diduga tempatnya hantu kepala itu. Inilah yang dimaksud sepasang lelaki dan perempuan. Terlihatlah gadis-gadis yang telah diculik. Di saat Vicky akan menolong para gadis, inilah yang dimaksud pengorbanan para gadis, kata si bapak Thea. Di saat itu, Vicky menyelesaikan tugasnya sebagai pelindung para gadis. Tentu saja ini belum berakhir. Di saat situasi tidak menguntungkan, datanglah ada yang kenal aktor ini? Efek hantunya GG kan? Nan Wolverine pun disikat begitu saja. Candari pun. Datanglah hantu Stri yang melegenda itu. Akhirnya Vicky mampu mencabut pedang pusaka itu. Dengan usaha dan doa, permasalahan pun bisa diselesaikan. Tentu saja filmnya belum selesai. Bagaimana Vicky dan Candari selanjutnya? Saya sarankan, mumpung masih tayang, silahkan ditonton film lengkapnya. Terima kasih sudah menonton. Semoga kita bertemu lagi. Permios.